Fikih kita sudah sampai 21, 22, 23. Sekarang kita sampai ke 24, bait ke 24. Bait yang ke-24, wa iya umma ghairuhu wal iktida bihilahu nasun pama qablu badah. Wa iya ummah, dan jika ya umma ghairuhu menjadikan umum oleh lainnya, wal iktida'u bihi wa iya umma ghairuhu wal iktida'u bihi lahu wal iktida'u bihi lahu nassun segitu pama qablu bada. Ya, kemarin masalah kita inbit ta'assi, coba mundur bait ke-23. Inbit ta'assi azinad dalilu wal jahlu fihi zalikat tafsilu. Inbit ta'assi, jadi jika perbuatan Nabi itu sudah muta'assinan ai iktidainan, menjadi contoh, menjadi ikutan, azinad dalil, langsung saja kita jangan pakai ribut-ribut, jangan pakai mujadalah, jadikan itu dalil. Wal jahlu fihi, dan ketidaktahuan padanya, mana yang duluan, mana yang belakangan, apakah itu kaul, apakah itu fiil, zalikat tafsilu. Yang demikian itu nanti ada penjabaran secara terperinci. Yang kemarin masalahnya yang ada di sini jangan jauh-jauh, masalah puasa Asyura. Tuh, puasa Asyura atau puasa Rajab nih. Kita udah masuk bulan Rajab. Ini hadis puasa Rajab ini banyak yang dikatakan maudhu, palsu dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita intinya kalau ente mau puasa di bulan Rajab, lihat aja. Di sana Nabi kan setiap bulan itu puasa dia 3 hari. Apakah dia nanti puasanya di Ayyamul Bid atau di Ayyamus Sud? Ayyamul Bid hari-hari terang, yaitu 13, 14, 15. Ayyamus Sud yaitu di akhir, yaitu 27, 28, 29. Itu yang hadis yang kuat. Dan Nabi kalau puasa atau kita puasa di hari-hari lain selain daripada Ramadan yang sifatnya wajib, yang sifat sunat, jadi 1 dibayar 10. Jadi kalau kita 1 bulan itu puasa 3 hari, berarti kita puasa sebulan penuh. 1 dibayar 10, 3 hari berarti 30 hari. Atau Senin Kemis yang memang sunnahnya muakkad gitu. Kalau andai kata Rajab dipermasalahkan, itu memang hadisnya targhib, artinya murogob. Bagi orang yang suka ibadah, itulah puasa. Masalahnya lacur orang kalau masuk neraka. Masalahnya apa? Sebaik Jumat aja dari pagi dia mandi niat Jumat, terus dia berjalan ya
jalan Jumat itu berjalan datang dari pagi-pagi itu udah banyak banget pahalanya. Satu tindakan aja itu dihapus 10 kejahatan, 10 dosa, diangkat 10 derajat dan diberikan 10 ibadah. Coba aja. Bagi orang yang mandi pagi-pagi terus dia siap datang ke masjid pagi-pagi, sama juga dia korban badanah onta atau kerbau atau sapi. Jadi kalau andai kata orang sampai masuk neraka itu lacur sebetulnya. Padahal Allah sudah berikan ya amalan-amalan yang bisa menjadi ahli surga. Termasuk tadi puasa Asyura. Kalau malas ya puasa Asyura apa Nabi apa niat lain istu amal mukbil. Kalau saya masih hidup tahun depan kita puasa 9-10. Nah ini Imam Syafi'i itu niat Nabi fi'il. Tapi kalau Imam Maliki dia mengatakan itu Nabi kaul, Nabi ngomong. Ya kan ngomong isinya niat. Nah di situ permasalahannya. Oleh karenanya kita wain bita'asi. Kalau memang itu sudah dikerjakan sama Nabi, udah contoh dan contoh Nabi fi'il, walaupun Nabi belum sampai ngerjain, tapi kan Nabi niat itu kan fi'il, maka itu azina dalil. Udah jadikan dalil, jangan pakai ribut-ribut. Jadi kalau kamu puasa berarti malas ya minal ghafilin. Nabi berlindung daripada orang-orang yang malas, ajaz, ghafil. Nah sekarang wa iya umma ghairuhu, dan jika memang dijadikan umum oleh yang lainnya wal iktida'u bihi lahu, dan ada ikutan baginya dengannya baginya wal iktida'u bihi lahu nassun, dan nas ada ikutan dengannya fama qablu bada, cukup sudah kita jadikan dalil. Jadi wa jumlatul qauli annahu iza amma sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairihi. Contoh nih garis misaluhu tuh coba 3 baris 4 baris dari atas, misaluhu ada nggak tuh? Yajibu alayya wa alaikum saumu asyura fi kulli sanatin. Dah kita mundur lagi lihat wal qaulu in khusobina ta'arada tuh alam bait 22. Di situ juga ada misalnya ka'an qala yajibu alaikum. Coba itu lembar yang sebelah bait yang 22, lihat baris kedua, ka'an qala yajibu alaikum samu asyura fi kulli sanatin wa aftara fihi fi sanatin ba'dal qauli. Yang pertama tadi yajibu alaikum, wajib di atas kamu, mutlak semua umat. Saumu asyura, puasa Asyura fi kulli sanatin, pada tiap-tiap tahun. Tapi wa aftara fihi fi sanatin ba'dal qauli, dan dia tidak puasa padanya pada tahun setelah di mana Nabi ngomong. Makanya pada ribut-ribut apakah kaul apa fi'il. Tapi kita di sini disodorkan, kita di sini istilahnya tuh lu baca, tuh lu pahamin. Kita dikasih hidangan. Masalahnya begini, kata Nabi, lain istu amal mukbil, kalau saya hidup tahun depan, itu Nabi ngomong fi'il tuh, ngomong namanya kaul. Nah Imam Maliki yang diambil omongnya Nabi.
Ketika Nabi ngomong kaul, itu nanti jatuhnya itu mubah. Nabi ngomong, berita, ngeberitain, lain istu amal mukbil, kalau aku hidup tahun depan, aku puasa 9-10. Itu kan berita. Kaul. Ya kalau kaul tinggal terserah ente. Mubah hukumnya, mau puasa-puasa, kagak-kagak. Tapi Imam Syafi'i bukan kaulnya yang itu lain istu, itu maknanya niat. Jika aku syarat. Maksudnya atau musar ilaihinya, kalau saya masih hidup tahun depan, puasa 9-10. Itu Nabi udah waham, cita-cita, niat. Nah Imam Syafi'i mengatakan niat Nabi itu fi'il. Kalau Nabi hidup udah pasti. Dia karena bersifat ismah, nggak bisa perbuatan yang jelek dia lakukan karena dia udah niat. Nah jadi di sini dua, Imam Malik kaul, Imam Syafi'i fi'il. Nah, sekarang permasalahan coba lihat. Misalhu yajibu alayya wa alaikum. Ini kan umum. Alayya, di atas aku, Nabi, wa alaikum. Dan di atas kamu, umat. Ini sifatnya umum. Jadi wa iya umat, jika memang itu redaksinya umum, ya, ayya umma ghairuhu umum oleh lainnya, artinya masuk semua. Wal iktida'u bihi lahu nassun, dan nas itu, karena itu nas ya, iktida'u bihi menjadi ikutan dengannya, lahu baginya nassun, maka jadilah nas, jadilah ketetapan. Pama qablu bada, pada apa-apa yang sebelum dimulai, sebelum nyata. Jadi wa jumlatul qauli annahu iza amma sallallahu alaihi wasallam ghairahu, dan jumlah ini kaul annahu bahwasanya iza amma sallallahu alaihi wasallam apabila menjadikan sifat umum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairihi kepada lainnya, fal hasilu, maka hasilnya, natijahnya, mazukiro qablu, maka apa-apa yang disebut sebelumnya, min nashil mutaakhiril mutaqaddimah, daripada menasah yang akhir akan yang depan, iza ulima, apabila diketahui. Ini kan nggak diketahui, itu nggak, Nabi dia ngomong gitu, apakah di awal dia, di zaman sebelumnya itu dia udah ngerjain belum, ngikut pamannya. Haji aja juga Nabi pernah ikutin pamannya Abu Thalib. Tapi setelah dia dilantik, maka dia diperintahkan sekali-kalinya, makanya haji wada namanya. Nabi haji sekali, padahal sebelumnya udah. Makanya kita jangan bingung untuk ini. Ya, udah puasa aja. Kayak sekarang di puasa Rajab lagi diributin. Kita jangan Rajab ya dah. Kita puasa Senin Kamis, dan kita puasa Ayyamul Bid atau Ayyamul Sud di bulan Rajab, namanya puasa Rajab. Titik, selesai. Ini kudu paham jelas ini kudu. Nah sekarang puasa Asyura umum tidak. Ya kalau memang umum ya silakan puasa semua. Tapi ada yang puasa, ada yang kagak. Ada yang mengatakan mubah, ada yang makan sunnah. Nah itu tinggal kaul dan fi'il. Nabi memang ngomong. Tapi yang dilihat oleh Imam Syafi'i bukan ngomongnya Nabi. Di situ ada lain istu, jika aku hidup. Tuh, ada niat di situ.
Jadi kalau Imam Syafi'i nggak dilihat kaulnya, iya memang itu Nabi ngomong, tapi di situ ada niatnya yang dilihat. Berarti niat Nabi itu fi'il. Jadi fi'il Nabi ngerjain. Kalau udah Nabi udah ngerjain, selesai, udah jadikan dalil. Jangan ribut. Bodoh amat orang yang beribut. Yang biasanya sekarang ngebacot doang. Hukum sebenarnya dia nggak paham. Bisanya ngebacot aja. Jadi palhasilu, maka hasilnya, natijahnya, mazukiro, apa yang tadi disebut, yang kita banyak mantu bicarain qabla mazukiro qablu min nasil mutaakhiri al mutaqaddimah, menasa yang akhir akan yang duluan. Berarti Nabi di akhir ngerjain, berarti hilang nggak ngerjain, artinya harus ngerjain. Makanya Imam Syafi'i mengatakan sunnah ngerjainnya itu. Wa minal khilafi inda jahlihi fi haqqina, dan khilaf ketika ketidaktahuan pada hak kami, hak mazhab, bisyarti ayyadulla nassun ay dalilun ala iktidainan, dengan syarat bahwasanya menunjuki nas atau dalil di atas iktidainan, ikutan, bihi dengannya, fi zalikal fi'li, pada demikian itu fi'il. Misalu yajibu alayya wa alaikum shaumu asyura fi kulli sanatin. Selesai. Wa illam yadulla dalilun ala wujubi ta'sinan, dan jika tidak ada dalil yang menunjuki di atas kewajiban mengikuti fil fi'li pada itu fi'il, fala mu'aradata fi haqqina. Itu mazhab Maliki tidak bertolak belakang. Silakan aja. Jadi pendapat Imam Syafi'i diakuin, pendapat Imam Malik juga diakuin. Cuma permasalahannya mana yang lebih afdol? Wal mu'aradatu fi haqqihi sabidatun, dan mu'aradah pada haknya, pada hak umat dan lain sebagainya, pada hak mazhab dan sebagainya, sabidatun, itu ada. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan lanjuti baik 25 atau 24. Demikian, mudah-mudahan antum bisa paham. Kalau nggak bisa paham, kalau nggak paham, langsung tanya langsung aja yang tertanya di apa namanya, di telepon ana atau di WA ana, langsung tanya. Dah, demikian. Makasih.